Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan Nurdiansyah dari Universitas Indraprasta PGRI dengan NPM 2021-4350-1702. Di sini saya akan mendemokan program tugas akhir saya, yaitu membuat sistem pendukung keputusan pemilihan motor terbaik pada showroom Motobike. Yang pertama, dalam menjalankan program ini kita harus mempunyai exam control panel yang versinya yang ini. Lalu kita nyalakan Apache-nya dan MySQL-nya. Nah, kalau sudah hijau begini, tandanya exam PP kita sudah aktif. Selanjutnya kita sudah berada di NetBeans. Jadi saya membuat programnya ini di NetBeans. Lalu kita memulainya dengan login, run file. Nah, ini adalah tampilan dari login sistem pendukung pemilihan motor terbaik pada showroom Motobike. Yang pertama kita masukkan username. Username ini diambil dari data admin. Kita lihat dulu database-nya ya. Database MySQL-nya. Nah, ini localhost-nya sudah ada. Database-nya kita buka di motor. Nah, ini database dari sistem pemilihan motor terbaik. Nah, ini ada admin. Nah, tadi username itu diambil dari ini, yaitu passwordnya dari ID admin dan username-nya dari nama admin. Selanjutnya kita coba untuk run filenya. Tadi username-nya nama admin, yaitu nama saya sendiri, coba. Dan passwordnya ID admin. Nah, ini bisa juga ditampilkan, bisa juga tidak. Lalu di login. Nah, jika sudah ada ini berarti tampilan login berhasil. Oke. Selanjutnya masuk ke menu utama. Di sini tersedia data admin, data motor, data kriteria, penilaian, dan perhitungan. Yang pertama adalah kita untuk membuat atau menginput data admin. Nah, data admin ini bisa kita tambahkan, bisa kita simpan, ubah, hapus, bersihkan, dan keluar. Nanti nama admin kita tambahkan ada di sini. Dikasih contoh satu, misalkan ingin menambahkan nama ini admin, kita kasih nama Rehan. Yang kelamin laki-laki, nomor telepon asal saja. Nah, bisa kita pencet simpan, data berhasil di save. Nah, masuk di sini dan masuk juga di database. Kita perbarui dulu. Sudah masuk Rehan di database juga. Selanjutnya ini data admin. Nah, jika ingin di sini juga bisa menghapus nama admin. Jika Rehan yang tadi ingin kita hapus, yes, maka data berhasil di-delete, terhapus. Kita kembali lagi ke menu utama. Selanjutnya ada data motor. Kita masuk data motor. Nah, data motor ini kita input berdasarkan kilometer, merek, plat kendaraan, kondisi mesin, tahun produksi, dan harga. Nah, ini sudah ada beberapa contohnya. Sepeda motor yang sudah kita input yang berada di showroom. Nah, ini ada contohnya kendaraan motor Honda Beat, kilometernya 25.000, kondisi bodinya baik, cukup baik,
tahun produksi 2017, harganya 15.250.000. Nah, di sini juga bisa kita tambahkan, yaitu dengan simpan, bisa juga kita ubah datanya, bisa juga kita hapus, bersihkan. Misalkan kita sudah menulis ini semua ternyata tidak jadi, dibersihkan, bisa keluar. Nah, di sini juga ada cetak. Cetak itu kita coba buka, bisa juga cetak data motor. Nah, seperti ini nanti kalau dicetak tampilannya. Baik, kita kembali lagi ke menu utama. Setelah proses masukkan data motor, selanjutnya ada proses data kriteria. Nah, kriteria di sini kita input nama kriterianya, bobotnya berapa, kita input semua. Nah, di sini kriterianya saya sudah memasukkan, yaitu ada 5 kriteria. Yang pertama, pajak motor, kondisi mesin, konsumsi bahan bakar, dan kelengkapan dokumen. Masing-masing dari 5 kriteria ini memiliki nilai yang berbeda-beda. Ini contoh bobotnya. Nah, sama di data kriteria ini juga bisa simpan, bisa juga diubah, bisa juga dihapus, bisa juga dibersihkan, keluar, dan cetak. Nah, ini contoh cetaknya. Ini bobotnya, dan ini kriterianya, ini kode kriteria. Selanjutnya, jika sudah memasukkan data kriteria, kita kembali lagi ke menu utama. Kita masuk ke penilaian. Penilaian ini kita menilai bagaimana dengan kondisi motor yang ada. Jadi kita bisa mencari ID motor. Nah, ini ID motor. ID motor misalkan kita cari ID motor 1. Nah, ini muncul ID motor. Sudah ada, sudah terinput. Jadi dimasukin yang input jadi ketahuan. Ini yang menginput admin Ridwan, platnya ini, merek motor ini, kilometer segini, kondisi bodi, kondisi mesin, itu bisa semua. Selanjutnya kita kembali. Misalkan motor, kita mau tambahkan motor. Nah, platnya berapa, terus kita bisa ini pilih kriterianya sangat baik, gini penilaian, kondisi motor cukup. Nah, habis itu selanjutnya setelah didata penilaian, kita masuk ke perhitungan. Nah, di sini metode maut dimasukkan. Perhitungan menggunakan metode maut. Yang pertama kita bisa, yaitu dalam perhitungan kode maut. Nah, ini sudah ada datanya semua, kita bisa hitung normalisasi. Nah, ini sudah muncul nih normalisasinya dari kriteria 1, 2, 3, 4, dan 5. Dari masing-masing motor sudah muncul semua. Habis itu kita hitung preferensi. Nah, kita pencet yes. Tunggu sebentar. Nah, ini preferensi. Kita hitung preferensi. Nah, muncul ini hasil preferensinya dari setiap motor. Habis itu selanjutnya bisa di perankingan. Nah, di perankingan ini merupakan hasil dari perhitungan metode maut. Ya, yang terpilih adalah motor ID motor yang kedua, yaitu motor Honda Vario dengan peringkat pertama yang menghasilkan preferensi tertinggi, yaitu 0,675. Jadi habis itu bisa kita cetak. Nah, ini merupakan laporan hasil akhir dari perhitungan metode maut dari aplikasi yang kita buat. Peringkat pertama ada Honda Vario, kedua Honda PCX, yang ketiga Yamaha NMAX, yang keempat Honda Beat, yang kelima Yamaha Aerox. Terima kasih, cukup sekian demo aplikasi dari saya untuk melengkapi tugas akhir saya. Mohon maaf bila ada kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.